sum if dan count-if, di mana kemarin kita sudah belajar beberapa rumus ya, di mana ada rumus sum, average ya, sama rumus satu lagi max dan min gitu ya. Di mana di sini saya akan pelajarkan terlebih dahulu di sini. Jadi ada kayak omset atau table penjualan dari sebuah perusahaan, di mana di sini kita disuruh menghitung total omset, rata-rata omset, statusnya bagaimana, apakah statusnya di sini ada keterangan lagi apakah statusnya lulus atau gagal. Di sini juga ada peringkat, kira-kira dari total omset ini mana yang peringkat pertama, mana yang peringkat terakhir. Terus di sini kita juga disuruh menghitung banyaknya karyawan atau karyawati. Terus di sini kita disuruh menghitung mana omset yang paling tinggi, mana omset yang paling rendah. Terus yang berikutnya kita di sini disuruh mencari jumlah omset pegawai laki-laki. Pegawai laki-laki ya, jadi L ini adalah laki-laki, B itu adalah perempuan. Jadi kita disuruh menghitung kira-kira omset laki-lakinya itu ada berapa sih totalnya. Nah itu disuruh nanti kita menggunakan rumus. Nah di sini juga berikutnya itu ada kita menghitung banyaknya pegawai yang lulus dan gagal itu berapa banyak. Nah itu juga kita bisa gunakan melalui rumus count-if. Jadi di sini pertama-tama yang ingin saya ajarkan adalah kita mencari total omsetnya terlebih dahulu. Nah jadi kalau misalkan total omset, ya itu rumus yang kita gunakan adalah sum atau penjumlahan. Ya di mana penggunaannya adalah sama dengan sum. Oke, kita mulai. Sama dengan sum. Ya kita klik sum ya. Nah ini untuk penjumlahan, namanya total omset. Dan kita jumlahkan seluruh omsetnya dari omset bulan pertama, bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi di sini kita tarik ya tabelnya, kita enter. Hasilnya adalah 25 juta. Nah terus di sini rata-rata omset kita menggunakan rumus average. Ya, untuk menggunakan rata-rata di sini rumus berikutnya adalah menggunakan rumus average. Di sini sama dengan average. Nah, di sini tinggal kita tarik rata-ratanya. Enter. Nah, setelah ketemu, kita tinggal mencari status. Nah, untuk mencari status, rumus yang kita gunakan adalah rumus if. Rumus if itu adalah rumus logika. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan keterangan tambahan di sini, di mana untuk mencari status gagal atau lulus kita harus mengetahui total omset di atas 30 juta, maka keterangannya lulus, sedangkan total omset di bawah 30 juta, maka keterangannya gagal. Oleh itu kita membutuhkan rumus if atau rumus logika. Jadi kita penggunaan adalah sama dengan if. Ya, dalam kurung. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah total omsetnya. Ya, berarti di sini kita klik total omsetnya, yaitu F2. Ya, F2. Kenapa F2? Coba saya tanya sama kamu. Kenapa begitu saya klik total omset yang 25 juta itu keluarnya F2? Itu dulu, kamu tahu nggak? Yang kamu tahu? Ini yang saya tanya apa ya? Kolomnya kenapa? Ada di F2. Oke, jadi di sini kenapa saya klik itu 25 juta keluar F2? Jadi bagi yang tidak tahu, karena di sini 25 jutanya itu atau total omset yang pertama kali kita cari itu berada di kolom F dan di baris ke-2. Makanya di sini adanya F2. Nah, di sini tinggal kita gunakan rumus logikanya, if dalam kurung F2 lebih besar sama dengan 30 juta 223, maka titik tanda kutip keterangannya lulus. Terus jika if dalam kurung kita pencet lagi F2 nya lebih kecil sama dengan 30 juta 3, maka dalam kurung keterangannya gagal. Nah, jangan lupa tanda kutip. Nah, jadi untuk rumus logika, tanda kutip aja tidak diikuti, itu akan berbeda. Itu rumus if seperti itu ya. Oke, jadi sisa rumus. Nah, ini untuk sekarang semester 2 itu rumus if-nya masih pendek. Tapi nanti untuk semester 3 ada MK lagi namanya praktek komputer bisnis. Kalian menggunakan rumus if-nya itu panjang. Jadi salah koma atau salah titik koma aja itu nggak bisa.
Nah, terus nanti buat kalian belajar di rumah, nggak semua laptop itu menggunakan titik koma. Ya, jadi kalau di laptop saya ini nyata ya, bukan permainan ya. Kalau di laptop saya, ini kita menggunakan untuk rumusnya, itu nggak nyata. Ini nyata semua, tapi kan nyata. Oke. Di laptop saya kita menggunakan titik koma. Kalau di laptop saya, tapi kalau misalkan kalian gunakan di laptop kalian titik koma nggak bisa, kalian menggunakan titik dua seperti ini. Terus jika nggak bisa juga di laptop kalian gunakan koma aja, koma yang bawah. Nah itu hanya 3 itu aja. Jadi jangan ditanya lagi Pak kalau nggak bisa lagi nggak mungkin. Karena di komputer itu settingannya cuma ada 3. Kalian menggunakan titik koma, titik dua ini sama koma, hanya itu aja. Gitu ya. Oke, jadi kita lanjut. Di sini tinggal kita enter. Nanti kalau notif seperti ini tinggal kita yes. Maka nanti hasilnya sudah keluar ya. Tunggu ini kita belum keluarkan dulu. Oke. Nah, di sini awalnya komanya. Nah, kayak ini kenapa false? Karena di sini saya menulis, sudah lihat di sini di atas tanda kutipnya ada 2. Itu nggak bisa. Oh, ini masih belum hapus. Ya. Oke, tunggu. Ini masih 2 lagi ya? Masih 2 lagi, benar-benar. Saya ulang aja dulu ya. Oke, kita lagi sama dengan, masih ingat nggak sama dengan Terus F2 lebih besar. Sekarang kita cari ini 30 dulu nih. Ya. Lebih besar sama dengan 30 juta. 1, 2, 3, maka tanda kutip lulus. Oke, terus di sini jika dalam F2 lebih kecil sama dengan 30 juta. Maka tanda kutip gagal. Gitu ya. Ya. Nah, di sini baru keluar, dengan kita tarik ke bawah. Nah, di sini kenapa dikatakan ini lulus? Kita tahu karena di sini kita lihat total omsetnya adalah 33 juta. Ya, jadi di sini kenapa dikatakan gagal? Karena total omsetnya 28.500. Itu di bawah 30 juta. Sekarang kita menghitung peringkat. Nah, jadi dari total omset ini kita ingin mengetahui nih mana sih penjualan yang paling besar ya. Gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan rumus rank. Ya, di sini kita pakai sama dengan rank. Nah, di sini number. Nah, berarti number kita klik dulu mana yang pertama kali kita cari. Yaitu total omset yang F2 tadi ini. Kita klik titik koma. Nah, angka berikutnya adalah rev. Ya, berarti rev itu keseluruhan. Berarti tinggal kita blok semua. Nah, lalu kita kunci dengan menggunakan F4. Ya, jadi kalau misalkan di laptop kalian, ya di situ dipencet F4-nya itu huruf kecil, kan biasanya huruf kecil ya. F4-nya berarti kalian tambahkannya FN F4. FN F4. Ya, jadi kalau misalkan pokoknya ini gini, kalau berfungsi kalian pencet F4 berfungsi tanpa FN, dia akan bentuknya seperti ini. Kita lihat yang atas ini ya, kalian fokus ke atas yang ini, yang rumusnya. Ini kan masih F2, F13 ya. Kalau saya pencet FN F4, tunggu FN F4. Nah, dia akan berubah bentuk seperti ini, ada S dolarnya. Nah, tapi kalau misalkan kalian pencet F4 aja di laptop kalian nggak bisa ada S dolar, tambahkan FN F4. Gitu ya, tinggal kita enter. Nah, di sini kita tarik. Nah, di sini sudah terlihat jelas. Kita lihat ranking 1. Ini benar nggak sih ranking 1? Kita lihat penjualannya 39 juta. Dia yang paling besar. Terus di sini penjualan paling kecilnya 23 juta ya. Jadi makanya dia ada di tingkat ke 12. Nah, di situ seterusnya kita menghitung banyaknya karyawan atau karyawati. Kita menggunakan rumus count dan kontak. Jadi di sini ada perbedaan. Apa perbedaan count dan
sedangkan konta mencari berapa banyaknya data berdasarkan huruf. Nah, contohnya gimana Pak? Ini saya contohkan sama dengan kalau misalkan kita pakai count. Nah, misalkan kita pakai count seperti ini. Tadi kan saya bilang untuk count ini adalah mencari berapa banyaknya data berupa angka. Jadi kalau misalkan saya cari datanya yang ini, nah maka hasilnya strip. Nggak bisa, gitu ya. Oke, di sini kita cari lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita mencari datanya itu berdasarkan angka seperti ini, ya benar ya, angka ya, maka keluar 12, gitu ya. Tapi di sini karena pertanyaannya banyaknya karyawan atau karyawati, berarti kan data ini yang kita tarik. Berarti kita menggunakan count apa konta? Konta, jadi sama dengan konta. Oke, ini kita tarik. Hasilnya 12. Terus untuk mencari omset paling tinggi, ini rumusnya gampang, sama dengan max. Ya, sama dengan max di sini ya. Kita tinggal tarik aja total omsetnya. Berapa omset paling tingginya? 39 juta. Nah, omset paling rendahnya berapa? Sama dengan min? 23 juta. Oke, nah terus di sini kita tinggal mencari jumlah omset pegawai laki-lakinya. Nah, di sini kita menggunakan rumus sum if. Nah, di sini sum if itu berarti sama dengan sum if. Nah, ini sama dengan sum if. Nah, di sini kita disuruh mencari range. Nah, range-nya itu berarti jumlah omset pegawai laki-laki. Nah, jadi kita bisa ditanya jumlah omset pegawai laki-laki. Range-nya itu adalah lebih ke arah kolom LP atau laki-laki dan perempuan yang kita cari. Berarti di sini range-nya kita tarik ke bawah. Kita kunci lagi menggunakan FN F4. Habis itu titik koma. Nah, kita di sini berikutnya disuruh mencari kriteria. Di sini yang kita cari kriterianya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berarti tinggal kita blok aja sembarang, mau di kolom B2 atau misalkan di sini itu nggak apa-apa. Di sini karena laki-laki saya pencet yang di sini karena L-nya laki-laki ya. Kita klik. Nah, di situ titik koma lagi sum range. Nah, sum range itu adalah titik terakhirnya. Dan itu kita disuruh mencari jumlah omset atau total omset. Berarti di sini untuk sum range itu adalah total omset. Kita kebawakan seperti ini. Tinggal kita kunci FN F4. Lalu kita enter. Maka di sini jumlah omset pegawai laki-lakinya adalah 190 juta. Gitu ya. Itu cara mencarinya. Nah, terus di sini untuk pegawai perempuan juga sama. Berarti tadi sama dengan apa? Sama if. Habis itu range-nya yang mana? Yang di blok. Terus S4 dikunci titik koma. Habis itu kriterianya yang perempuan. Berarti yang P ya. Coba bebas. Kita pencet yang P. Habis itu titik koma. Sampai itu adalah total omset. Kita tarik. Nah, di sini tinggal kita kunci lagi ke FN4. Nah, maka total penjualan dari pegawai perempuan itu adalah 174 juta. Gitu ya. Terus di sini kita mencari banyaknya pegawai yang lulus. Nah, di sini sudah terlihat. Mungkin kalau datanya segini tinggal kita hitung pakai jari aja, tinggal kita isi gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti datanya ribuan, nggak mungkin kalau hitungannya yang lulus seperti itu kan. Nah, makanya digunakanlah rumus sum countif di sini ya. Di sini sama dengan countif. Oke, di sini range-nya banyaknya pegawai yang lulus. Berarti range-nya kita memakai kolom yang mana? Status, peringkat, atau rata-rata? Status. Oke, sudah ada statusnya kita blok seperti ini. Terus kita kunci FN4. Ya, habis itu titik koma. Kriterianya gagal atau lulus? Lulus. Berarti yang kita pencet lulusnya ya. Kita klik lulusnya, enter. Nah, maka di sini untuk pegawai yang lulus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, terus di sini kita ulang lagi countif. Terus apa lagi? Saya lupa tadi. Yang ini yang baju pink yang depan. Tadi gimana reaksinya itu apa? Saya lupa. Kamu? Asli. Iya. Pakai baju pink.
Apa? Yang bagian depan? Tweet yang apa? Yang status. Statusnya diapain? Di blok. Di blok. Oke. Terus dikunci. Terus dikunci pencet apa? FNF4. FNF4 atau F4 aja ya. FNF4 dengan nomornya. Terus kamu lagi? Terus Titik koma. titik koma. Terus Klik yang gagal. klik yang gagal. Kita tinggal jadi di sini banyaknya pegawai yang gagal itu ada 5. Nah ini untuk bagian yang pertama. Ya nanti pertanyaan jawab di terakhir aja. Kita masuk ke bagian